Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dapur Bunda Siska mau berbagi trik cara membuat kacang telur supaya tidak berminyak dan kokoh tahan lama. Ini nanti saya juga mau sharing cara menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian penasaran bagaimana cara memasaknya dan menjualnya, silahkan simak sampai selesai supaya tidak ketinggalan trik dan caranya. Nah, ini saya sudah menyiapkan setengah kilo kacang tanah. Usahakan yang besar seperti ini ya teman-teman, jangan yang menggunakan yang kisut supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar mulus dan pembeli itu suka selalu kembali-kembali dan tidak kapok ya teman-teman. Soalnya kalau kisut hasil kacangnya tidak bagus. Kemudian ini gula pasir saya siapkan 130 gram, nanti saya blender supaya tercampurnya itu mudah dengan bahan-bahan lainnya. Lalu ini saya siapkan lagi 1 butir telur ayam yang besar, kemudian 1 sendok teh margarin, lalu setengah wadah vanili bubuk supaya nanti kacangnya itu harum ya teman-teman. Kemudian di wadah lain ini gula sudah saya blender. Kemudian kita masukkan setengah wadah vanili bubuk. Ini yang membuat kacangnya itu harum ya teman-teman. Kemudian kita aduk. Lalu kita pecahkan telur. Usahakan telur itu yang besar ya teman-teman, soalnya nanti kalau kurang itu nggak bagus ya, nggak bisa tertutup kacangnya. Kemudian kita masukkan margarin, lalu kita aduk menggunakan sendok sampai tercampur merata. Mengapa saya menggunakan sendok dulu? Supaya nanti kalau menggunakan whisker itu mudah ya teman-teman, soalnya pinggir-pinggir itu agak susah kalau langsung menggunakan whisker. Nah, ini sudah saya ganti menggunakan whisker. Kemudian kita kocok sampai semua itu tercampur merata dan margarinnya tidak bergerindil ya teman-teman, dan warnanya itu agak berubah, agak seperti pucat begitu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ganti menggunakan centong supaya nanti kalau kita mengambil itu mudah teman-teman. Nah, ini kacangnya sudah saya taruh di baskom, lalu kita taruh 1 centong adonan telur. Sebelumnya kita harus aduk dulu ya supaya tidak mengendap. Kita taruh 1 centong, kemudian kita aduk sampai semua itu tercampur merata supaya nanti kalau kita taruh tepung terigu itu bisa lengket semua ya teman-teman. Nah, kita aduk terus sampai semua itu terkena telur ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu ya. Lalu di wadah lain ini tanpa yang sudah saya taruh tepung terigu. Kita taruh secukupnya saja. Oh ya teman-teman, biasanya saya setiap 1 kilo kacang tanah menggunakan terigu itu sekitaran 500 sampai 600 gram atau secukupnya ya teman-teman, soalnya ukuran telur itu tidak sama ya. Nah, setelah itu kita masukkan kacangnya, lalu kita interi. Bagi bunda-bunda atau teman-teman yang tidak bisa nginteri, jangan khawatir ya, boleh juga menggunakan baskom, kita aduk-aduk menggunakan centong maupun spatula ya teman-teman. Nah, ini kita aduk dulu menggunakan spatula karena ada juga yang nggak kena terigu ya teman-teman. Kita aduk seperti ini nanti dijamin semua itu kena terigunya. Nanti kita lakukan sampai 3 kali ya, maksudnya tepung terigu 3 kali, tepung basah 3 kali teman-teman. Nah, setelah itu kita interi, lalu kita ayak menggunakan wakul. Saya menggunakan wakul berkat ya teman-teman. Wakulnya itu seadanya yang di dapur begitu ya. Bagi bunda-bunda yang tidak punya wakul seperti ini nggak apa-apa, pokoknya yang penting ada lubangnya begitu ya teman-teman. Lalu kita ayak. Setelah kita ayak nanti kita taruh adonan basah lagi dan adonan kering lagi. Lakukan sampai 3 kali dengan cara yang sama ya teman-teman. Basah kering begitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini kita ayak. Kemudian ini sudah saya lakukan sampai 3 kali teman-teman. Kemudian kita interi ya. Ini warnanya pun sudah berubah ya teman-teman, agak kekuning-kuningan ya. Setelah itu kita ayak menggunakan wakul ya teman-teman. Ini tepung terigunya sudah habis ya, nggak begitu banyak sisanya teman-teman. Setelah itu kita ayak. Ini kulitnya sudah mulus ya teman-teman, soalnya ini sudah 3 kali ya. Kalau 1 kali atau 2 kali itu menurut dapur Bunda Siska nggak bagus teman-teman, soalnya kacangnya masih kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ayak sampai selesai.
Nah, ini sudah saya ayak sampai selesai teman-teman. Hasilnya itu sangat mulus banget walaupun belum digoreng ya. Apalagi nanti kalau digoreng, wow, ini sangat mulus banget dan bagus. Dijamin pembeli sangat suka. Nah, ini kita panaskan minyak ya. Minyak sudah panas. Kemudian kita masukkan kacangnya. Ini saya menggunakan api kecil dari awal sampai akhir, sampai matang maksudnya, supaya nanti kacangnya itu benar-benar matang luar dan dalam teman-teman. Setelah itu kita aduk ya. Kalau kacangnya sudah kecoklatan seperti ini, kita harus sering mengaduk supaya tidak gosong. Tandanya kacang matang itu minyaknya enggak terlalu mendidih ya teman-teman, agak diam begitu ya. Nah, seperti ini tandanya sudah matang. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Bagi bunda-bunda, seandainya nanti pesanannya itu banyak, tinggal mengalihkan ya teman-teman. Ini saya menggunakan setengah resep ya. Setelah itu kita tiriskan yang benar-benar tiris supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar garing. Nah, ini sudah tiris. Kemudian kita goreng sampai selesai. Setelah itu kita taruh di loyang yang sudah ada kertas minyaknya teman-teman. Ini nanti tunggu sampai benar-benar dingin baru di packing ya teman-teman. Di packing sesuai pesanan. Nah, hari ini saya mau packing plastik standing pots ukuran 14 kali 22 ya teman-teman. Ini nanti saya isi satu bungkus itu beratnya 340 gram. Ini isinya 50, saya belinya harganya 18.000 teman-teman. Nah, seperti ini isinya. Ini nanti saya jual satu bungkus 28.000 ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau timbang semuanya. Setengah kilo kacang jadi berapa ya teman-teman? Jadi kalau kita jualan itu harus siap timbangan ya teman-teman. Ini totalnya menjadi 904 teman-teman, 4,5. Setelah itu saya mau packing yang ini ukuran 340 gram ya teman-teman. Ini satu plastik ukurannya. Harganya nanti satu bungkus itu dari Dapur Bunda Siska itu kalau untuk dijual lagi 26.000. Tapi kalau langsung beli dari saya itu 28.000 ya teman-teman. Nah, seperti ini nanti saya taruh stikernya Bunda Siska, juga ada nama channel Dapur Bunda Siska juga teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya bagus banget ya. Ini cocok sekali buat ide jualan bisnis rumahan teman-teman. Modalnya pun juga nggak banyak-banyak. Nah, ini sisanya saya timbang, nanti saya bungkusi yang 2000-an ya. Ini sisanya tinggal 236 gram teman-teman. Nanti saya bungkusi yang 2000-an teman-teman. Nah, ini sudah saya bungkusi menjadi 10 bungkus teman-teman. 10 bungkus itu yang 2000-an jadi 20.000 ya. Yang ini 28 kali 2 itu menjadi 56 ya teman-teman. 56 ditambah 20 berarti berapa? 76 totalnya teman-teman ya. Kacang setengah kilo 13.000 menjadi 76.000. Wow, untungnya banyak sekali ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan resep Dapur Bunda Siska selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.